mengenai ilmu hakikat dan ma'rifat agar semakin tersempurnakan tauhid dan al-yakin pada setiap diri kita dari apa-apa yang masih belum terpahami atau yang masih kurang terpahami, maka silahkan ditanyakan yang nantinya akan kita kupas atau kita bahas dari apa-apa yang dipertanyakan. Boleh juga pertanyaan mungkin terkait tentang pembahasan di beberapa malam Sabtu yang lalu juga boleh. Di saat kita bersama bermuzakarah, misalkan ada yang mau dipertanyakan, maka silakan. Atau juga yang terkait dengan pelajaran di majelis kita, entah di beberapa waktu-waktu yang lalu yang mungkin hendak diperjelas dalam pertanyaan, maka silakan ditulis di kertas saja seperti biasanya, sekitar boleh 5 pertanyaan, diberi waktu sekitar 10 menitan untuk menuliskan apa-apa yang ingin ditanyakan. Silakan. Di mana? Kasih enggak apa-apa. Ya 3 botol ke masing-masing. Kamu betah. Ilmu hakikat itu, ilmu kebenaran itu, ya ilmu kebenaran, ya ilmu kepastian. Artinya perkuat al-yakin pada diri dari apa-apa yang dipelajari sehingga tiada keraguan-raguan yang mengganggu batin setiap diri. Oleh karena itu sangat baik sekali, sangat utama sekali untuk memantapkan, menjajamkan pengetahuan ilmu yang sudah dipelajari. Sebab keimanan itu dan keyakinan itu dibawa sampai mati. Ya. Keimanan dan keyakinan itu dibawa sampai mati. Silakan 5 pertanyaan boleh. Kita lihat sikonnya nanti. Siapa saja boleh bertanya, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Nah ini borong 3 pertanyaan.
Cepatnya satu aja. Ini mana pertanyaannya? Pemanjuan. Hah? Pertanyaannya apa? Ya itu tadi. Wayas alu naka aneru kuliru min amri robbi wa ma iya. itu minal ilmi illa qalila. Tolong dijelaskan. Oh, Sama alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. iya nggak ada anunya pertanyaannya. Itu langsung Jelaskan dijelaskan. aja. Satu, wayas alu naka anero dan seterusnya. Oh. Dua, alas tu berobikum dan seterusnya, begitu aja. Silakan. Kan dapat di mana? Ada kopi lagi kah? Pemanjuan anu. Bikin lagi kopinya, bikin lagi. Sambil bikin lagi kopinya, nggak apa-apa. Ini sudah minum. Sudah minum. Kalau masalah pekerjaan itu nggak tahu. Aduh, ke sini kan kipasnya panas. Tahu. Yang masih ada 2 orang lagi. Ini 3 sudah. Ini 3 orang sudah yang bertanya. Tapi 6 pertanyaan. Banyak sudah. Ayo 2 orang lagi. Adakah? Kalau ada tanda angkat tangan. Ada. Saya satu aja. Ada lagi. Ya. Bapaknya biasa mau kalau kita ini ada kan bertanya dari ini baik kita punya arah. Habis kah? Ada lagi. Oh karena banyaknya pertanyaan. Malah cahaya. Berapa boleh? Itu mah Jam 3 lawas gitu. mau pulang lah jadi jam. Lalu imam mau
Tuhan yang mau ada yang menjaga, ada yang menjaga ini lakukan apa kata itu ada dulu. sudah diatur sudah diatur Ya ada lumayan di situ. Tunggu apa? Tunggu nggak ada WA dekat. Dari rumah 8 perempat atau tidak? yang dasar sama karma dasar sama karma Habis ya, Dulu anakku habis ya. Habis kan? Wah, ini sampai subuh ini kayaknya. tidak apa-apa Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pertanyaan. Siapa jaga sampai subuh? Hah? Tapi ada yang mengganti di sini. kan tadi sudah janjian Rabu kamu gendangan gitu. Bener kamu? kan kan naik Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Dari segala pertanyaan-pertanyaan yang ada, dengan segala keunikan dari pertanyaannya, 6 berarti niat. Semuanya ada 6 orang yang bertanya. 3, 4, 5, 6. Maka semoga apa nanti yang akan dibahas dari pertanyaan-pertanyaan ini jajangkan pada setiap diri menjadi suatu keimanan dan keyakinan berdasarkan ilmu yang diketahui, sehingga bukan hanya sekedar mendengarkan penjelasan, tapi simak baik-baik. Simak baik-baik agar tertanam, terhunjam dan jajang di dalam batin. Pertanyaan yang pertama yakni ditanyakan, apakah arti dari tafakkur? Apakah arti dari tafakkur? Tafakkur itu ialah fikir. Bahasa Arabnya tafakkur. Sama seperti tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Bila diartikan secara
definisinya, ya, harfiahnya, artinya berpikir. Apa arti tafakur? Tafakur ya berpikir. Definisinya secara harfiahnya, artinya ya berpikir. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan olehmu apa yang sudah dijadikan Allah, apa yang sudah dicipta Allah, apa yang sudah dinyatakan Allah. Janganlah engkau memikirkan zatnya. Nah, ini definisi secara harfiah. Tafakur itu ya berpikir. Definisi secara harfiah ialah pengertian yang dimengerti oleh orang awam, orang zahir, orang syariat katakanlah. Yakni artinya berpikir atau memikirkan. Sedangkan definisi yang dimengerti oleh orang yang berpaham hakikat dan ma'rifat. Ini pengertian bagi orang hakikat dan ma'rifat. Tafakkur itu bukan semata-mata berpikir. Berpikir itu pakai akal, kalau ya kan? Pakai akal, pakai otak. Berpikir pakai akal atau pakai otak. Bagaimana bisa berpikir kalau otaknya koslet? Ya Allah. Bagaimana bisa berpikir kalau otaknya lagi stres? Bagaimana bisa berpikir kalau akalnya terganggu? Tidak bisa. Karena itu mereka ahlul hakikat dan ahlul ma'rifat mengartikan tafakur itu bukan sekedar, bukan semata-mata berpikir di akal pikir, bukan sekedar, bukan semata-mata berpikir melalui otak, melainkan yang dimengerti oleh ahlul hakikat maupun ahlul ma'rifat, tafakur itu ialah merasakan. Lebih tinggi lagi dari itu, meresapi. Lebih tinggi lagi dari itu, menghayati. Kemudian menyadari. Nah, ini pengertian, penjelasan tafakur bagi ahlul hakikat dan ahlul ma'rifat. Dia mengartikan bukan lagi sebatas wilayah otak, akal pikir, melainkan mereka ahlul hakikat dan ahlul ma'rifat memaknainya, mengartikannya pada wilayah rasa
di dalam ia merasakan, kemudian menghayati, meresapi, menghayati dan menyadari. Nah, itu perbedaan tafakur antara ahlul dohir dan ahlul batin, antara ahlul syariat dan ahlul hakikat maupun ahlul ma'rifat. Yakni tafakur itu ialah merasakan. Ada yang mengatakan bahwa rasa itu tidak pernah berbohong, ya kan? Sedangkan akal pikir suka menimbang-nimbang. Akal pikir itu suka menimbang-nimbang, suka membanding-bandingkan, itu akal pikir. Rasa, jika A maka A, jika B maka B, jika C maka C. Disebutlah oleh orang kebanyakan wilayah rasa itu ialah suara hati nurani. Jangan ditambahkan rakyat, jangan. Kalau hati nurani rakyat lain juga, kita lain berpolitik. Kalau apa hanura hati nurani. Nah, ketika seseorang itu ia mengaktifkan hati nuraninya, itu tafakur. Bagi ahlul hakikat, bagi ahlul ma'rifat, aktif hati nuraninya atau rasa nalurinya yang berapa malam lalu diistilahkan dengan kata-kata insting, ya kan? Itu tafakur. Dia sudah berada di wilayah rasa, atau bermainnya di rasa, bukan di pikiran, tapi bermainnya di rasa. Maka diperlukan kepekaan rasa. Bagaimana agar dapat peka rasanya? Ialah dengan cara mengolah rasa. Bagaimana mengolah rasa itu? Setidaknya dengan jalan merasakan naik turun napas. Maka bisa dikatakan bagi ahlul hakikat dan bagi ahlul ma'rifat, tafakur itu ialah merasakan naik turun napas. Itu pengertian ahlul hakikat. Kesimpulannya, bagi ahlul hakikat dan ahlul ma'rifat, tafakur itu ialah setidaknya, sekurang-kurangnya, seminimal-minimalnya ialah merasakan naik turun napasnya. Maka siapa yang merasakan naik turun napasnya, sama halnya dia telah merasakan diri sebenarnya diri. Dan siapa yang
merasakan diri sebenarnya diri, maka sama halnya dia merasakan yang punya diri, yang memiliki diri. Siapa yang memiliki diri kalau bukan Allah Ta'ala? Ya kan kayak gitu ceritanya. Maka kesimpulannya, siapa yang merasakan naik turun napasnya, hakikatnya ia telah merasakan hadirnya Allah. Pada kenyataan yang tersirat di naik turun napasnya. Nah itu tafakur ya. Jadi kita ambil kesimpulannya aja, poinnya. Bila diartikan pada level hakikat dan ma'rifat, tafakur ialah merasakan naik turun nafas, yang hakikatnya ketika ia merasakan naik turun napasnya itu, hakikatnya ia telah merasakan hadirnya Allah yang ternyatakan pada naik turun napasnya. Kemudian apa bedanya tafakur dengan samadhi atau samadhi? Bedanya apa? Bedanya tafakur dengan samadhi? Bedanya tafakur itu bahasa Arab, samadhi itu bahasa Jawa. Itu aja bedanya. Beda bahasa. Beda bahasa. Kalau dimengerti oleh paham orang Jawa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala beliau itu berada di Gua Hira, ketika turun ayat surah Al-Alaq itu, ya kan? Iya. Saat itu menurut orang Jawa Rasulullah lagi samadhi. Kalau bahasa umumnya meditasi itu. Nah, jadi beda bahasa aja. Adapun pengertiannya sama. Dikatakan tafakur, iya juga. Dikatakan samadhi atau semedi, iya juga. Dikatakan bertapa, ayat juga. Dikatakan kalau bahasa ahli hikmah meditasi, iya juga sama. Hanya beda bahasa. Bagaimana tafakur yang baik dan benar? Berarti bila dipertanyakan bagaimana tafakur yang baik dan benar, berarti ada tafakur nang kada baik dan kada benar. Ya kan kayak itu. Tafakur yang baik dan benar ialah tafakur tadi merasakan kelola. Tafakur yang baik dan benar ialah ia bawa rasa jiwanya hanya semata-mata merasakan hadirnya Allah.
La tusyrik billah. Ia tidak mensyirikatkan Allah. Itu yang baik. Karena banyak macam orang tapakurnya macam-macam juga. Ada yang tapakurnya memandang bertujuan dalam pandangannya intan yang ditapakurinya ada juga. Ada yang ditafakurinya dalam tujuan pusaka-pusaka, ada juga macam-macam. Nah ini pertanyaannya yang baik dan benar, tidak ada yang lain selain la ilaha illallah. Sebab yang akan engkau bawa ketika mati nanti hanya Allah. Bila ketika mati yang dibawa bukan Allah, luput. Lalu bagaimana tata caranya? Nah, kalau tata caranya tadi kan tujuannya ilallah. Tata caranya hendaklah dimulai dengan berserah diri. Itu penjelasannya. Hendaklah dimulai dengan berserah diri. Seperti engkau hendak keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi penjelasan tata caranya, hendaklah berserah diri sebelum bertafakur. Sebelum bertafakur. Adapun definisi uraian berserah diri yang macam-macam. Ada yang dimulai dengan istighfar dulu, lalu kemudian membaca sholawat, lalu kemudian ditambahi lagi dengan tawassul. Silahkan. Mana yang hati nuranimu itu baik, jalani. Itu aja. Kan mainnya di hati nurani. Kalau tapakur tadi hati nurani, mainnya di hati nurani. Mana yang menurut hati nurani mau baik, silakan jalan. Wah kayaknya ini amunnya kada wudu rasanya kurang serak ini. Ya silakan wudu. Itu hati nurani namanya pernah membawa tadi. Sudah wudu, lalu kemudian kayaknya nyaman nih beristighfar dulu Pak. Ayo silakan beristighfar dulu. Kembali bagaimana masing-masing diri dalam menjalani. Sudahlah itu satu sampai subuh lah, enggak apa-apa lah. Hah? Asal ada yang ganti. Iya kah? Kalau gitu saya tinggal dulu sebentar. Kan nyantai ya jawab. Tinggal. Lanjut ya. Ya.
Ada yang bertanya lagi, yakni ada hubungan dengan tafakur, ada sinkronisasinya, yakni mengenai definisi hening secara ma'rifat. Bagaimanakah definisi hening secara ma'rifat? Keheningan itu dapat dicapai di dalam tafakur. Jadi jalannya ya tafakur. Dari tafakur itu dia menemukan hening. Begitu. Kalau dia sudah terbiasa tafakur, berarti dia akan terbiasa menemukan keheningan. Begitu pula apabila tafakur itu sudah menjadi bagian hidupnya dalam setiap hari, maka berarti keheningan pun dapat dia rasakan di setiap waktunya. Jadi intinya hening itu awalnya didapatkan dari tafakur. Tafakur tadi itu di situ ada masuk olah rasa, kalau tadi kan dijelaskan, yaitu dengan merasakan naik turun nafas seminim-minimnya. Nah, itu untuk mendapatkan hening. Lalu pertanyaannya, definisi hening itu secara ma'rifat itu bagaimana atau apa? Hening itu ya sunyi. Hening itu ya sunyi. Sunyi itu ya sepi. Sepi itu bermakna tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Itu hening namanya. Sehingga bila didefinisikan secara ma'rifat, hening itu ialah fana. Hening itu ialah fana, hancur, lebur, sirna, hilang. Apalagi bahasanya itu kurang lebih semua. Mati, iya juga, butuh qobla, antab butuh sama tak. Tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa, itu kan. Bahkan dirinya pun ia merasa tidak ada. Ketika Nabi Daud alaihi salam sedang bertafakur, sedang bermusyahadah, lalu ia ditanya oleh Tuhannya. Hai Daud, sedang apakah engkau? Kata Daud, aku sedang menyendiri. Aku sedang menyendiri. Bahkan menyendiri dari diriku sendiri. Bukan hanya menyendiri dari keramaian. Bukan hanya itu.
Nabi Daud itu sudah menyendiri dari keramaian, lalu ia pun menyendiri dari dirinya sendiri. Ditanya oleh Tuhan, "Hai Daud, engkau sedang apa?" Kata Daud, "Aku sedang menyendiri dari diriku sendiri." Karena Nabi Daud itu punya mihrab di Baitlahemnya itu. Di zaman itu beliau punya mihrab, beliau menyendiri dari keramaian masuk ke dalam mihrab itu. Lalu setelah masuk ke dalam mihrab itu, sebuah ruangan begitu, lalu beliau menyendiri lagi di dalam kesendiriannya. Karena itulah ditanya oleh Tuhannya, "Hai Daud, engkau sedang apa?" Kata Nabiullah Daud, "Ya Tuhanku, aku sedang menyendiri dari diriku sendiri." Lalu apa yang engkau lihat? Awalnya aku melihat ada yang lain selain diriku. Lalu setelah itu aku tidak melihat lagi siapa-siapa selain diriku saja yang ada. Lalu setelah itu, kata Tuhan, jawab Daud, lalu setelah itu aku masuk lagi di kedalaman diriku dan aku pun tidak melihat diriku ada. Aku sudah keluar dari diriku sendiri. Lalu ujar Tuhan, "Kalau begitu, hai Daud, engkau telah murtad. Engkau telah murtad dari dirimu sendiri." Murtad itu kan artinya keluar lah. Berarti engkau, hai Daud, telah murtad, telah keluar dari dirimu sendiri. Lalu setelah itu apa yang engkau lihat? Apa yang engkau saksikan? Setelah diriku keluar dari diriku sendiri, bukan hanya sesuatu apapun tidak aku lihat, bahkan diriku sendiri pun aku tidak melihatnya. Yang aku lihat hanya engkau semata. Nah, itu makna hening. Makna hening. Jadi kalau masih terlihat empakul-empakulnya ini belum hening lagi. Belum hening. Masuk ke dalam kamar kita sendiriannya, tapi tempakul diri sendiri pun masih terlihat, masih belum hening lagi. Nah, itu ada step by stepnya memang. Ada tahapan-tahapan untuk sampai ke situ. Makanya jalan mencapai hening, apalagi seperti yang dijalani oleh Nabiullah Daud alaihissalam tadi, ialah dengan tahapan yang disebut fana. Dan fananya tidak langsung fana fillah, tidak bisa. Harus ada tahapannya, harus ada anak tangganya. Ilmunya sih gampang aja, teorinya memang langsung ke fana fillah, itu teorinya. Tapi perjalanannya untuk sampai kepada fana fillah, dia harus melalui anak tangga satu demi satu. Diawali dengan fana fil mursyid, lalu kemudian fana fil rasul, baru kemudian fana fillah. Nah, setelah fana fillah itulah dia karam. Karam ya hening tadi. Setelah dia karam, dia hening, disitulah dia menemukan baqo billah. Artinya dia hanya melihat Allah yang ada. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, yang ada hanya Allah. Jalan lelakonnya ya tafakur tadi.
jalan lelakonnya, merasakan naik turun napas. Jadi naik turun napas itu amat sangat banyak misteri di balik naik turun napas itu. Bukan hanya sekedar naik turun hanya sekedar itu, tidak. Tapi ada berbagai macam, 1001 macam rahasia Allah di balik naik turun napas itu. Dan itu hanya bisa terungkap rahasia itu jika engkau rajin menyelam ke dalam naik turun napas itu. Begitu maksudnya. Sama seperti orang menyelam di lautan. Semakin dalam dia menyelam, semakin dia menemukan misteri lautan. Kan begitu lah. Nah begitu pula naik turun napas. Amat sangat banyak misteri di balik naik turun napas. Dan hanya yang rajin merasakan naik turun napaslah yang akan dapat menyingkap sedikit demi sedikit rahasia-rahasia Allah yang tersimpan di balik naik turun napas itu. Termasuk tentang hakikat roh tersimpan di balik naik turun napas. Juga hakikat Nur Muhammad juga tersimpan di balik naik turun napas. Termasuk hakikat penciptaan 7 lapis petala langit, 7 lapis petala bumi, dan segala apapun yang ada, semuanya pun tersimpan di balik naik turun napas. Hanya saja banyak nang koler merasakan. Nah itu kamu lagi sudah koler, tahu lah koler. Itu kamu sudah. Jakanya kada koler, banyak misteri tak terungkap di balik naik turun napas. Pertanyaan selanjutnya, apa hakikat perjalanan hidup manusia? Hakikat perjalanan hidup manusia. Ini yang dipertanyakan hakikat. Hakikatnya, kan begitu kan? Apa hakikat perjalanan hidup manusia setiap hari? Setiap hari itu 24 jam. Ya kan? Satu hari 24 jam. 24 jam itu jam demi jam ya lalu. Yang terhimpun di dalamnya menit demi menit. Terhimpun lagi di dalamnya detik demi detik. Dan di setiap detiknya tidak bercerai dengan satu kali naik turun napasmu. Ya kalau naik turun napas itu 24 jam lah. Ya. Hah? Walaupun kita guring sekalipun, ya kan? Tetap dia naik turun napas itu. Berarti naik turun napas itu 24 jam. Berarti naik turun napas itu rahasia menit demi menit itu Bang. Berarti naik turun napas itu terhimpun, tersimpan di dalamnya rahasia perjalanan hidup manusia.
Apa hakikat perjalanan hidup manusia itu? Ya napas. Di setiap harinya, bahkan di setiap pekannya, bahkan di setiap bulannya, bahkan di setiap tahunnya, sampai akhirnya napas itu berhenti. Ya kan? Ketika napas itu berhenti, stop perjalanan. Ya kan? Lalu dikatakan waktu itu lebih berharga daripada waktu lebih berharga daripada apa itu? Pepatahnya? Peribahasanya, waktu lebih berharga daripada emas. Ya kan? Iya kan? Ya. Pernahlah mendengar tuh. Waktu lebih berharga daripada emas, atau waktu lebih berharga daripada harta tadi. Berarti kan ada apa-apanya emas tuh dibandingkan waktu. Ya kan? Waktu lebih berharga daripada emas. Waktu itu 24 jam. 24 jam itu menit demi menit. Menit demi menit itu detik demi detik. Detik demi detik itu ya napasmu. Berarti waktu adalah napas. Lalu di hadis qudsi dikatakan, janganlah engkau mencela waktu, kata Tuhan. Di hadis qudsi kata Tuhan, janganlah engkau mencela waktu, sebab waktu itu adalah aku, kata Tuhan. Bila waktu adalah 24 jam, bila 24 jam adalah menit demi menit, bila menit demi menit adalah detik demi detik, bila detik demi detik itu adalah napas, maka berarti waktu adalah napas. Di balik napasmu ada aku, kata Tuhan. Makanya lebih berharga daripada emas. Tapi bungolnya manusia digunakannya waktu untuk mencari emas. Padahal lebih berharga waktu daripada emas. Iya kah? Coba dah. Waktu lebih berharga daripada emas. Berarti mana yang lebih mahal? Waktu. Disia-siakannya naik turun napasnya itu 24 jam bekikihan mencari harta, naik turun napasnya kada terperhatikan. Nah itu maksudnya, berarti dia sudah menyia-nyiakan waktu. Siapa yang menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan aku, kata Tuhan. Ya kan? Karena waktu itu adalah aku, kata Tuhan. Siapa yang menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan aku, ya Tuhan. Bahkan dalam satu hari aja mungkin ada tuh nang kada merasakan naik turun napasnya, ada. Apalagi orang di luaran sana nang kada tahu ilmunya. Ya kan? Orang di luaran sana tuh kada tahu ilmu napas, berarti dia menyia-nyiakan napas. Berarti dia menyia-nyiakan waktu. Ya kan? Berarti dia menyia-nyiakan Tuhannya. Ya kan? Ya. Nah, jika kita belajar tentang hakikat napas, maka jangan sampai sama dengan orang di luar sana. Itu maksudnya. Biar beberapa kali kita merasakan naik turun napas, tidak apa-apa.
3 kali kah naik turun napas dirasakan disadari, 5 kali kah naik turun napas dirasakan disadari. Kada apa-apa, habis itu lupa, kada apa-apa. Tapi nanti ketika ingat, rasakan lagi. Kayak itu nanti lupa aja biar aja. Nanti kira-kira ingat, rasakan lagi naik turun napas tuh. Begitu. Jadi ada itu anunya dulu ya dalam sehari itu. Dalam sehari itu paling kada itu harus ada, jangan kada ada sama sekali. Walau hanya 3 kali naik turun napas, walau hanya 5 kali tarikan dan turun napas itu, tapi seringnya tadi itu ketika ingat. Ketika ingat nih, nah saat ini ingat kita, ayo bawa naik turun napas itu, biar 5 kali naik turun napas, kada apa-apa. Habis itu lalu aktivitas yang lain, silakan. Nanti ketika ingat, rasakan lagi naik turun napas itu, biar 5 kali naik turun napas, kada apa-apa. Setelah itu, ayo aja aktivitas yang lain. Jangan sampai kadada sama sekali. Itu aja. Jangan sampai termasuk orang yang dikatakan menyia-nyiakan waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu ialah orang yang menyia-nyiakan napasnya. Dan orang yang menyia-nyiakan napasnya berarti dia menyia-nyiakan Tuhannya. Jangan sampai ketika napas habis, ya kalau kayak itu kalau lah, tapi sama sekali kada ada isinya napasnya. Nah, itu. Maka apakah hakikat perjalanan hidup manusia? Hakikat perjalanan hidup manusia adalah napas. Tapi sudah. Ketika engkau begawi, naik turun napas tadi, ikut aja kalau di situ lah. Nah, kalau pangbegawi kada sambil bernapas, adalah kada. Ketika engkau begawi naik turun napas berumpat, kenapa kada dirasakan? Ketika engkau berjalan naik turun napas pun ada. Ketika engkau memasak naik turun napas juga ada. 24 jam. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan prasangka dengan hatar? Nah, hatar itu gerak hati, prasangka itu pikiran. Ingatlah, prasangka itu pikiran. Pikirannya yang suka menimbang-nimbang, ini jangan-jangannya begini nih, jangan-jangan begini nih, ini sepertinya begini nih, kada kayaknya kayak itu tuh. Nah itu pikiran, itu prasangka. Sedangkan hatar ialah gerak hati. Gerak hati ialah rasa naluri. Rasa naluri itulah yang dikatakan ilham. Nah, itu bedanya. Kalau prasangka itu bermain di pikiran, sedangkan hatar itu bermuaranya di hati.
paham lah, mudah-mudahan nang bertakut ini paham sudah. Jadi prasangka nang mana, hatar nang bagaimana ya kan. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungan hubungan ini maksudnya korelasi kalau lah, iya kah? Apa hubungan sholat daimun dengan sholat berwaktu atau sholat 5 waktu? Artinya korelasinya nih, kalau yang ditanyakan nih berarti, ya kah? Apa korelasinya sholat daimun dengan sholat 5 waktu? Sholat daimun ialah sholat yang kekal. Daim itu kekal, selamanya. Daim itu berterusan, itu daim namanya. Daimun itu selamanya, berterusan, kekal. Berarti sholat daimun itu adalah sholat yang berterusan, selamanya ada. Bahkan bisa dikatakan sholat daimun itu tiada berwaktu lagi. Tiada berwaktu. Kenapa dikatakan tiada berwaktu? Karena berterusan. Sehari berapa jam? 24 jam. Selama 24 jam daimun. Nah kayak itu lah. 24 jam, menit demi menit. Kalau tadi menit demi menit, detik demi detik, berarti di setiap detiknya berterusan. Iya, di dalam sholat daimun. Ini kalau ditarik garis benang merahnya berhubungan dengan yang sebelumnya tadi. Janganlah engkau mencela waktu, karena waktu itu adalah aku, kata Tuhan. Itu hadis qudsi. Waktu itu adalah aku, kata Tuhan. Waktu itu 24 jam. 24 jam itu menit demi menit, menit demi menit, detik demi detik, detik demi detik ialah napas. Ya kan? Ya. Maka waktu sama dengan napas. Janganlah engkau mencela waktu, karena waktu itu adalah aku. Maka sama pengertiannya, pada napasmu ada aku. Satu detik aja pada napas itu kadada Allah Ta'ala mati kita. Kayak gitu nah. Satu detik saja kadada Allah di situ, hancur kita, kadada apa-apanya di sini. Pilih Allah ada pada nafasmu di setiap detik, atau engkau mau pilih ada iblis pada nafasmu di setiap detik? Pilih Allah. Pilih mana lah? Ayo pilih mana? Pilih Allah. Aku aja sudah. Kenapa takutan? Ini orang di luaran sana bungol itu kayak gitu tuh, takut jer. Apa yang ditakuti? Iya itu takut dia malu nih, apa namanya? Tak akui Allah ada di diri kita, takut dia. Nah sekarang pilih Allah yang ada di dirimu, pilih iblis yang ada di dirimu. Ya Allah.
Jika Allah menyatakan dirinya aku besertamu, engkau yakin? Bukan iblis. Kayak itu maksudnya. Jika Allah menyatakan dirinya besertamu di setiap detik pada napasmu, buka iblis. Kenapa? Kada wani berhadapan Allah Ta'ala. Iya kan? Tapi bila engkau kada yakin, bahkan takut, menyatakan Allah besertamu di setiap detik, iblis tuh nggak tahu. Nah makanya pertanyaannya tadi itu skakmat, sudah tak? Itu pertanyaan skakmat itu. Pilih Allah besertamu atau pilih iblis besertamu? Ya Allah. Ini kedua hal itu saling berlawanan aja lagi sudah. Jika bukan Allah berarti iblis. Jika bukan iblis berarti Allah. Itu dia. Maka siapa yang mencela waktu berarti dia mencela aku, kata Tuhan. Siapa yang tidak menyatakan Allah sertanya pada naik turun napasnya, berarti dia sudah menyia-nyiakan Allah dalam hidupnya. Begitu maksudnya. Walau ini penyembah diam, walau ini rajin berpuasa, tapi dia kada meyakini atau takutan menyatakan Allah sertanya di setiap detiknya, berarti dia sudah menyia-nyiakan hidupnya. Maka sholat daimun itu ialah al-yakin. Sholat daimun itu ialah al-yakin. Apa yang diyakini? Yang diyakini ialah Allah sertaku di setiap naik turun napasku. Itu daimun lah. Allah sertaku di setiap naik turun napasku. Lalu di mana korelasinya sholat daimun itu dengan sholat 5 waktu? Bila tanpa Allah sertamu tersirat pada naik turun napasmu, maka bagaimana engkau bisa mengangkat takbir Allahu Akbar? Maka bagaimana engkau bisa membaca iftitah? Maka bagaimana engkau bisa membaca Al-Fatihah? Maka bagaimana engkau bisa ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya sampai kepada salam? Bila Allah tidak ternyatakan di setiap detiknya tersirat pada naik turun nafasmu, berarti hubungan sholat daimun dengan sholat 5 waktu, hubungannya ada pada al-yakin. Sudah lah. Apa istilah atau penjelasan
dari takhalli, tahalli, tajalli. Diambil dari istilah huruf kha, ha, dan jim. Kha ada titiknya satu di atas, ya kan? Ha tanpa titik. Jim ada titiknya di tengah. Kha bermakna takhalli, ha bermakna tahalli, jim bermakna tajalli. Takhalli ialah membersihkan dirimu dari kedirianmu. Itu namanya takhalli. Kalau orang torikoh mengatakan takhalli itu membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Apa aja? Apa aja? Tapi bagi ahlul hakikat itu kan ahlul torikoh lagi, ahlul hakikat, bahkan ahlul ma'rifat. Takhalli itu bukan lagi membersihkan diri dari hal-hal yang tercela, bahkan membersihkan diri dari kedirian. Mengapa demikian? Karena sifat-sifat yang tercela itu, apa saja sifat-sifat yang tercela, bersarang pada kedirian. Tapi bila sarangnya sudah dibuang, bila sarangnya itu sudah dihilangkan, berarti terumpat juga yang bersarang di situ, ya kan? Apa aja sifat-sifat yang tercela? Macam-macam banyak, ya kan? Termasuk riya, sum'ah, ya kan? Ghibah, termasuk 9 hawa, ya kan, sifat tercela juga kan? Semua bersarang pada kedirian. Tidak akan musnah sifat-sifat yang tercela tadi bila kedirian masih ada. Begitu maksudnya. Maka berarti dia mesti mutu qoblaan tamutu. Nah, terhubung lagi dengan yang tadi lagi. Lalu kesimpulannya, bila engkau telah tersucikan dari kedirianmu, artinya engkau itu telah bersih dari kedirianmu, telah keluar dari kedirianmu, istilah Nabi Daud alaihissalam tadi, ya kan? Bila engkau telah keluar dari kedirianmu, maka Allah akan mengisi cahayanya ke dalam dirimu. Begitu maksudnya. Bila dirimu telah keluar dari kedirianmu sendiri, Allah akan mengisi dirimu dengan cahayanya. Cahayanya itu ialah Nur Muhammad. Bila Nur Muhammad yang mencahayai dirimu, itu nah, coba pahami dan cana baik-baik. Bila Nur Muhammad telah mencahayai dirimu, maka pasti tentu sifat-sifat yang baik pun akan bercahaya di dirimu.
Habis gelap terbitlah terang. Dirimu adalah kegelapan, maka keluarlah engkau dari dirimu, maka Allah akan mencahayai dirimu. Begitu maksudnya. Bila engkau telah tersucikan, terbersihkan dari kedirianmu, maka dirimu akan dicahayai oleh cahaya Allah, yakni Nur Muhammad. Dan bila Nur Muhammad sudah bercahaya pada dirimu, itulah tahalli. Tahalli itu terhiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan bila dirimu telah tercahayai oleh Nur Muhammad yang membiaskan sifat-sifat terpuji, maka dirimu disebut wakilnya, wakil Tuhan. Maka dirimu disebut sebagai wakil Allah. Orang yang disebut sebagai wakil Allah karena Allah tajalli pada dirinya. Begitu maksudnya. Tahalli, tajalli. Hamba-hamba Allah, siapa saja mereka-mereka itu yang ia telah menjadi sebagai wakil Allah, maka berarti Allah tajalli pada dirinya. Bahasa Indonesianya wakil Allah, bahasa Arabnya waliullah. Itu bahasa Arabnya. Orang yang ditajallikan Allah pada dirinya itu waliullah. Wali Allah jar kita, aulia Allah jar kita. Siapa mereka? Wakil Allah di muka bumi. Waliullah itu atau aulia Allah itu atau wakil Allah itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Itu lagi. Yang bersifat umum dia juga waliullah. Siapa wali-wali Allah yang bersifat umum, yang pada diri mereka ada Allah tajalli? Yang bersifat umum, mereka lah yang disebut orang-orang yang beriman. Mereka lah orang beriman. Jadi garis besarnya, orang yang beriman itu waliullah. Orang yang beriman itu walinya Allah, walaupun levelnya sebagai wali yang umum. Berapa banyak wali yang bersifat umum yang mereka dikatakan orang yang beriman kepada Allah. Di setiap zamannya wali Allah yang bersifat umum yang disebut orang-orang yang beriman. Di setiap zamannya sebanyak 124.000 orang. Itu wali semua kan? Walaupun bersifat umum, tapi wali. 124.000. Seluruh dunia ini berapa orang? Berapa banyak orang? Anggaplah bermiliar, ya kan? Iya kan? Anggaplah bermiliar. Dari miliaran manusia di muka bumi ini lah, 124.000 orang itu wali. Kada tahu kita termasuk atau tidak. Ya kan itu kalau mudah kan kita masuk, ya kan? Walaupun masih sebatas wali yang bersifat umum.
Minimal wali murid. Jadi bolehkah berharap jadi wali Allah? Boleh. Tapi nang bersifat umum. Kalau nang bersifat khusus itu anugerah namanya. Kalau wali nang bersifat khusus itu wali yang diberi amanah oleh Allah. Makanya khusus. Di setiap zamannya 313 orang. Kalau usah kita berpikir nang 313 ya lah. Nang 124.000 itu aja nah. Mudah kan ada kita di situ. Itulah. Sebab disebut orang yang beriman. Berarti bila kita kada ada di 124.000 tadi, berarti orang nang kada beriman. Ya kan? Siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu adalah orang yang bujur yakin Allah sertanya di setiap detik. Tanpa takut, tanpa ragu meyakininya. Bila inya takut, bila inya ragu, masuk iblis. Ya kan? Maulah dirasuki iblis. Hah? Ada mau pula. Makanya bagus saja Pak plat nomornya balik papannya. Apa? Kerasukan Tuhan. KT, iya Pak, kerasukan Tuhan dia. Daripada KS, kerasukan setan. Tahalli, tajalli. Tajalli itu ialah Allah bertajalli pada orang-orang yang beriman. Nah ini nih yang selaras dengan yang tertulis di figura di rumah Abah Guru Jumri itu bahari, ya kan? Nah di rumah Abah Guru Jumri itu bahari ada bertulis gagal tulisannya. Hei insan, kenallah aku Allah. Bila engkau kenal aku Allah, aku bunuh dirimu. Bila aku bunuh dirimu, matilah engkau. Bila engkau mati, aku ganti diriku dengan dirimu. Sudahlah, ini dengan penjelasannya juga sudah. Kemudian dikatakan bahwa wayas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau diterjemahkan, jika ada yang bertanya kepadamu tentang roh, jika ada yang bertanya kepadamu tentang apa itu roh, maka katakanlah bahwa roh itu urusanku, kata Tuhan. Dilanjut dengan ayat selanjutnya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ahli hakikat, ahlul hakikat dan ahlul ma'rifat menafsirkan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tafsir bagi ahlul hakikat dan ahlul ma'rifat ialah tidaklah yang mengetahui tentang rahasia roh melainkan sedikit sekali orangnya. Tidaklah yang mengetahui, artinya yang mengetahui akan hakikat roh itu sedikit aja orang yang tahu. Itu tafsir bagi ahlul hakikat, ahlul ma'rifat. Sedangkan tafsir bagi ahlul awam,
Ahlul dohir mereka menafsirkan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tafsirnya ialah dan tidaklah engkau diberikan pengetahuan tentang roh melainkan sedikit sekali. Itu pengertian bagi orang awam. Dia menterjemahkan, menafsirkan begitu tafsirnya, terjemahannya. Tidaklah engkau diberikan pengetahuan tentang roh melainkan sedikit sekali pengetahuan yang diberikan. Tapi bagi ahlul hakikat dan bagi ahlul ma'rifat, mereka menafsirkan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Penjelasannya ialah bahwa yang mengetahui akan rahasia tentang roh, orang yang mengetahui akan rahasia tentang roh sedikit sekali. Berarti ada, ya kan? Ya. Berarti ada yang mengetahui tentang rahasia hakikat roh. Ya dengan Allah jua tentunya yang menurunkan ilmunya dari sisinya yang disebut ilmu laduni, sehingga ia mengetahui tentang hakikat roh. Nah lalu apakah maksud daripada wayas alunaka anir roh? Kuliruh min amri rabbi. Sebenarnya itu sudah jawabannya. Jawabannya adalah amri rabbi. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang roh, maka katakan bahwasanya roh itu amri rabbi. Maka katakan bahwasanya roh itu adalah urusan Allah. Maksud urusan Allah ialah kepunyaan Allah. Maksud kepunyaan Allah ialah tiada lain dari Allah. Maksud dari tiada lain dari Allah, maksudnya ialah datang dari Allah. Maksud dari datang dari Allah min nuri. Tiada lain, nurku jua kalau Allah. Nah, ini kalau diuraikan secara global aja. Sehingga roh itu adalah nurku kata Allah. Roh itu adalah nurku. Simpulnya tadi lah, ya kan? Simpulnya tadi. Roh di setiap diri kita nih, nah, itu nurku kata Allah. Mana dalilnya? Kata Allah, aku tiupkan rohku. Ya kan? Bukan roh si Fulan, bukan roh si Anu, bukan roh ini, bukan roh itu, tapi rohku kata Allah yang aku tiupkan. Ini kalau dikupas lebih asyik sebenarnya kalau dikupas. Ditiupkan. Ditiupkan itu dihembuskan. Yang dihembuskan itu adalah napas. Ya kan? Berarti kesimpulannya Allah menghembuskan napasnya ke dalam dirimu.
Berarti napasmu itu adalah napasnya. Ayo, apa lagi? Makanya tadi dikatakan napas itu korelasinya adalah waktu. Ya kan? Janganlah engkau mencela waktu, karena waktu itu adalah aku. Waktu adalah napas. Berarti pada napas itu ada aku, kata Allah. Siapa yang menyia-nyiakan napasnya berarti menyia-nyiakan aku, kata Allah. Iya kan? Masih belum cukup lagi. Masih belum cukup. Misalkan Allah berkalam kepada Nabiullah Isa alaihi salam, ibnu Maryam. Hai Isa, buatlah patung burung dari tanah liat. Buatlah burung-burungan dari tanah liat. Lalu dibuatlah burung-burung dari tanah liat oleh Nabiullah Isa. Jadi sudah. Lalu kata Tuhan, tiuplah burung itu, tiuplah patung itu. Ditiup sama Nabiullah Isa. Lalu kemudian hiduplah burung itu dan terbanglah. Saat itu Nabi Isa karam di dalam Tuhannya. Itu maksudnya. Saat itu Nabiullah Isa karam dengan Tuhannya. Sehingga napas yang ditiupkan bukan napasnya Nabi Isa. Pahamlah? Napas Tuhan yang ditiupkan. Lalu hiduplah patung burung tadi. Maka ketika engkau karam dalam Tuhanmu, lalu engkau tiup air ini, jadi obat. Karena bukan engkau yang meniupnya, melainkan Dia yang meniupnya. Bukan napasmu yang ditiupkan di situ, tapi napasnya yang ditiupkan di situ. Akan ada melajari paranormal lah, kadang lah. Ayo udah cukup aja itu dah. Dari situlah lalu korelasinya dan terhubung. Alastu birabbikum, kata Allah. Alastu birabbikum, qalu bala syahidana. Ini kita berbicara roh tadi lah, berbicara roh, bahwasannya roh itu iya amri rabbi itu ya urusan Tuhan. Urusan Tuhan tadi itu milik Tuhan. apa tadi? Milik Tuhan. Ujungnya tadi kesimpulannya kepunyaan kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, nur Tuhan. Ya kan? Roh itu adalah nur Allah. Nur itu adalah apa? Roh itu adalah nur Allah. Roh itu adalah nur Tuhan. Kesimpulannya, ya kan? Lalu dikatakan, alastu birabbikum. Di dalam kesadaran yang terdalam, di dalam kesadaran yang terdalam, di dalam setiap diri kita, Tuhan berkata kepada roh tadi ini, kepada sekalian roh ini, alastu birabbikum, apa kamu yakin bahwasanya engkau datang daripadaku? Aku bibitmu. Nah ibaratnya tak, ibaratnya kalau bahasa Quran, aku Tuhanmu. Alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Jadi Tuhan berkata dengan nurnya tadi. Bisalah, memahamilah, bisalah. Roh yang ada pada setiap diri kita adalah nur Allah. Allah berkalam kepada si nurnya tadi. Yalah, alastu birabbikum, benarkah aku sumber cahayamu? Nah gitu aja sudah. Ya kan?
Makanya pelajaran dasar disebut Nur Hayatullah. Ya kan? Benarkah aku adalah sumber cahayamu? Kalau bahasa Quran tadi dikatakan, benarkah aku adalah Tuhanmu? Kata si Ruh, qalu bala syahidna. Benar engkaulah sumber cahayaku. Benar engkaulah Tuhanku, dan kami bersaksi, kami menyaksikan, atau kami adalah saksimu. Kami adalah saksimu, artinya yang bersaksi dengan yang disaksikan ada terpisah. Makanya ketika Nabiullah Isa tadi meniup burung itu, yang meniup dengan yang ditiup ada terpisah. Yang meniup dengan yang ditiup, si patung burung tadi kada terpisah. Yang meniup dengan sir yang meniup kada bercerai. Alastu birabbikum, benarkah aku adalah Tuhanmu? Atau bahasa kita, bahasa hakikat, benarkah aku adalah sumber cahayamu? Qalu bala syahiduna, benar engkau adalah Tuhanku, atau benar engkau adalah sumber cahayaku. Kami menyaksikan. Kenapa dikatakan sumber cahaya? Karena dia berdiam di daerah sumber. Ini kalau diraih tak hubung aja semuanya, ya kan? Kalau disusun, habis sudah semuanya. Nah, mudah-mudahan terpahamkan ya kalau lah. Intinya pilih Allah yang sertamu atau pilih iblis yang sertamu, itu aja poinnya. Nah, artinya kembali sudah ke diri masing-masing, habis sudah. Mana nang hendak diyakini kayak itu nah, apa nang hendak diyakini, Allah sertaku atau iblis nang sertaku, itu aja nang diyakini. Nang mana Allah sertaku. Bila engkau meyakini Allah sertamu, maka jangan sia-siakan Allah dalam hidupmu. Bagaimana supaya tidak mensia-siakan Allah dalam hidup? Yakni sering-sering rasakan hadirnya Allah ketika engkau merasakan naik turun nafas. Jika Allah adalah sumber dari cahaya roh, ya kan? Ya kan? Roh tadi cahaya Tuhan, Bapak. Bila Allah adalah sumber dirimu, maka sudah pasti dirimu tidak terpisah dengan sumbernya. Begitu. Adakah tinta pulpen, tinta spidol, adakah tinta itu terpisah dengan titiknya?
tidak kan? Engkau melihat titik, pada titik itu, itulah tinta. Engkau melihat titik, dan sungguh titik itu adalah kenyataan adanya si tinta. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa-apa yang dituliskan. Maka jadikan suatu keyakinan pada setiap diri kita. Maka semoga Allah memberkati setiap diri kita di setiap waktunya, di setiap napas itu, bahwa ternyata kan adanya Allah. Maka semoga itu menjadi suatu keyakinan bagi setiap diri kita, berterusan dan berkekalan sampai datangnya ajal menjemput setiap diri kita, sehingga benar-benar tanpa ragu, tanpa sanksi, setiap diri kita akan mendapati suatu kematian, dalam kematian yang husnul khotimah, dalam kebesertaan Allah, dalam kebesertaan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga masuklah mereka-mereka yang husnul khotimah itu akan berada bersama sir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang bersama sir baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah dipastikan dia bersama Allah di hadiratullah wa hadiratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa dhuratina wa barakatina wa maulana Muhammad.